Shalom adik-adik. Kita bersyukur pada Tuhan karena hari ini kita kembali boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Nah, adik-adik di rumah, kakak mengajak adik-adik kita mengangkat satu pujian untuk Tuhan. Kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku dan hatimu. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya adik-adik, bahwa hanya ada satu sobat kita yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus yang selalu setia menolong kita dalam situasi dan kondisi kita, baik kita dalam keadaan sedih, dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus yang tetap selalu ada dalam hidup kita. Iya, saatnya kita akan membuka ibadah kita hari ini. Kakak mengundang adik-adik untuk melipat tangan dan menutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena berkat dan penyertaan Tuhan yang sungguh nyata dan luar biasa yang boleh kami rasakan. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan mau beribadah. Biarlah Tuhan tolong adik-adik di rumah supaya dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan Yesus, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan berkati juga Tuhan media yang kami gunakan, baik handphone, baik itu TV. Biarlah Tuhan yang menolong agar semua jaringan internet kami berjalan dan kami dapat menikmati ibadah ini. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan adik-adik, amin. Iya adik-adik. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Gita. Kita mengundang Tuhan Yesus hadir di dalam hati dan pikiran kita supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan hari ini. Iya adik-adik, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Kita naikkan, Yesusku panggil, Yesusku undang. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Katakan sekali lagi adik-adik. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat matanya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini tiba saatnya kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami di dalam mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya mendengarkan cerita firman Tuhan, kami dapat mendengarkannya dengan tenang dan tertib. Kami akan membuka hati kami Tuhan, membuka pikiran kami
untuk menyambut firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati Tuhan, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bertanya kepada adik-adik. Siapa di sini pernah melihat singa atau pernah melihat kandang singa? Pasti adik-adik pernah lah ya melihat singa di dalam kandangnya. Biasanya kita melihatnya ada di kebun binatang. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang singa yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan seorang bapak. Cerita apa itu ya? Mau tahu? Ayo semuanya buka Alkitabnya. Kita buka dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Nah, panjang sekali ya ayatnya. Oleh karena itu kita baca hanya beberapa ayat saja. Nanti adik-adik bisa meneruskannya ya. Kita baca mulai dari ayat 16 sampai 18. Ayo kita baca ya. Kita baca 1, 2, 3 ya. Daniel 6 ayat 16 sampai 18. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ketahuilah, ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia, tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah." Sesudah itu, raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, "Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau." Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin materainya dan dengan cincin materai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Nah, sampai di sini kita baca. Nah, adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai seekor singa untuk menyelamatkan Daniel dan menunjukkan mujizat Tuhan di hadapan orang-orang yang tinggal di kerajaan Persia. Mau tahu bagaimana ceritanya? Ayo kita akan menyaksikannya di dalam video yang akan Kak Gita putarkan ya. Kita hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. "Ya Raja Darius,
semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan video film tentang Tuhan menyelamatkan Daniel dari gua singa. Nah, apa yang mau kita ambil adik-adik? Apa yang mau Tuhan pesankan pada kita melalui cerita firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang tekun, yang memiliki kerinduan untuk terus memanggil nama Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepada Tuhan. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Bapak Daniel, di mana Bapak Daniel 3 kali dalam sehari selalu berdoa untuk
menceritakan apa yang Bapak Daniel rasakan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar dari Pak Daniel bahwa kita juga harus tetap rajin di dalam berdoa. Nah, ketika adik-adik makan, ketika adik-adik mau tidur, atau ketika adik-adik bangun tidur, mau pergi keluar rumah pun, kita harus ingat berdoa kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Karena ketika kita selalu berdoa, selalu mendekatkan diri pada Tuhan, Tuhan akan selalu ada beserta dengan kita. Artinya apa? Artinya kita selalu meminta supaya Tuhan ikut campur dalam apapun yang kita kerjakan, kita lakukan. Itu yang pertama adik-adik. Yang kedua adik-adik, Tuhan mau supaya dalam keadaan apapun, di dalam ketakutan, di dalam ancaman, kita ingat untuk terus berdoa pada Tuhan, memanggil Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Daniel ketika Bapak itu sudah mendengarkan perintah yang dikeluarkan oleh Raja, yang isinya siapa dalam waktu 30 hari berdoa menyembah Tuhannya akan dimasukkan ke dalam gua singa. Namun Pak Daniel tidak takut akan perintah itu. Kenapa? Karena Pak Daniel percaya Tuhan akan selalu menyertai Pak Daniel dalam kondisi apapun, dalam waktu apapun. Oleh karena itu, ketika mendengar perintah itu, Pak Daniel tidak gentar. Pak Daniel tetap berdoa, memohon pertolongan, memohon berkat dari Tuhan. Nah, kita juga adik-adik dalam keadaan takut ataupun nanti adik-adik dalam keadaan ancaman. Dikatakan seperti Pak Daniel, tidak boleh berdoa, tidak boleh menyembah Tuhan. Adik-adik tidak boleh takut. Karena apa? Karena ketika kita berdoa, Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang akan memampukan kita di dalam melewati apapun yang kita hadapi. Karena apa adik-adik? Karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Tuhan selalu ada di dekat kita untuk menolong kita. Jadi kita tidak perlu takut lagi. Justru ketika dalam keadaan takut, dalam keadaan bahaya, dalam keadaan diancam, kita harus semakin terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, kita terus berdoa pada Tuhan, memohon pertolongannya, disitulah mujizat Tuhan nyata bagi kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Pak Daniel. Ketika Pak Daniel terus berdoa dan Pak Daniel akhirnya dimasukkan ke dalam gua singa, Tuhan pakai singa itu dengan cara Tuhan menutup mulut singa-singa itu. Sehingga di dalam gua singa Pak Daniel tidak dimakan singa itu ataupun tidak mengalami luka sama sekali. Karena apa? Karena Tuhan menolong Pak Daniel di dalam gua singa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Ayo, semuanya buka dari Mazmur 34 ayat 8. Ayo buka semua Mazmur 34 ayat 8. Terus baca, kita hafalkan bersama-sama dengan Kak Gita ya. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, adik-adik, maksud dari ayat hafalan ini adalah Tuhan mengutus malaikat Tuhan untuk terus berada di dekat orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya adalah orang-orang yang percaya senantiasa kepada Tuhan. Lalu malaikat itu akan menolong orang-orang yang
percaya pada Tuhan tadi. Nah, kita ulangi sekali lagi ya ayat hafalannya. 1, 2, 3 ya. Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Nah, sampai di sini firman Tuhan hari ini, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, bahwa pada hari ini kami belajar bagaimana Bapak Daniel ditolong oleh Tuhan. Begitu juga dengan kami saat ini Tuhan, apapun yang kami hadapi, ketika kami sedang diancam, sedang dalam keadaan berbahaya atau dalam keadaan yang menakutkan, Tuhan hadir bagi kami, Tuhan yang akan menolong kami. Dan kami juga rindu Tuhan supaya kami menjadi anak-anak yang rajin berdoa seperti Pak Daniel. Dan juga kami rindu menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah hari ini. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa kembali. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji, kami sudah menyembah nama-Mu dan juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam hal kesehatan, di dalam sekolah mereka, dan juga dalam tumbuh kembang mereka. Agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, mulai dari mereka kecil saat ini. Tuhan berkati juga Tuhan, agar orang tua mereka juga Engkau memberkati, memberikan umur yang panjang, dan juga dapat membawa mereka ke jalan-Mu yang benar. Tuhan, kami juga menyerahkan supaya dalam pergaulan juga anak-anak sekolah minggu tetap menjadi anak-anak yang berani tampil beda, karena mereka mengingat bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga memohon kepadamu agar Tuhan selalu membimbing anak-anak ini Tuhan. Ada bagi anak-anak ini dalam suka maupun duka. Terima kasih banyak Tuhan. Ampuni dosa-dosa yang kami perbuat yang mendukakan hati-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel, di mana dia tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, begitupun kita juga sebagai anak sekolah minggu dan sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan ketika kita mengalami pergumulan, karena dengan berdoa kita dapat berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan sekaligus menutup ibadah kita pada hari ini, kita akan mengangkat pujian kita bagi Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sekali lagi adik-adik, kita nyanyikan pujian ini. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa
berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Sampai di sini adik-adik ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.